Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali. Kali ini kita sudah sampai ke video yang ke-12 ya. Insya Allah ini video terakhir. Jadi ini praktikum terakhir kita. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu penerapan yang sudah kita pelajari dari sejak awal kita praktikum pemrograman web ya. Kali ini kita akan membuat aplikasi berita dengan PHP dan MySQL. Mungkin kalau nanti kalian pakai XAMPP sebetulnya ia adalah MariaDB, tapi ya itu bahasan Basdat. Oke. Ya, jadi untuk kali ini kita akan membuat aplikasi berita yang nantinya bakal ada berita otomatis ya. Halaman awal itu biasanya nanti hanya menampilkan 5 berita. Kemudian nanti ada daftar berita, jadi ini daftar lengkap beritanya. Kemudian kita juga akan membuat berita baru, mengedit berita yang sudah ada dan menghapus beritanya. Gitu. Jadi sudah ada, ini sudah kodenya sudah ditulis, soalnya kalau sambil nerangin bakal panjang banget. Maksudnya harus nunggu nulisnya gitu. Ya, jadi yang pertama pastikan XAMPP-nya sudah berjalan. Jadi kalian mungkin periksa dulu di sini sudah nyala dua-duanya ya. Ya, besok yang pertama di langkah-langkahnya ini kita ngerancang strukturnya. Jadi kita lihat ini udah ada satu basis data di sini. Kemudian ini ada 2 tabel, berita sama kategori. Nah, nanti untuk beritanya kira-kira seperti ini. Nanti semuanya juga sudah bakal ada di Drive insya Allah. Jadi ini ya kita butuh ID, ada judul juga. Baris kepala ini headline ya maksudnya ya. Isi, terus pengirim atau penulis beritanya, tanggal, sama ID kategorinya. Nah, kategorinya ini sudah ada 2 ya, ID kategori, nama kategori, sama deskripsi. Soalnya nanti ketika membuat berita harus sudah ada. Jadi kalau misalnya tidak ada beritanya, nanti kategorinya terus punya siapa gitu, 0 gitu. Nah, jadi ini kode SQL-nya. Strukturnya kayak gini kira-kira. Habis itu nanti untuk isiannya ya nanti terserah kalian lah untuk mencobanya. Nah terus jadi nanti pertama buat itu dulu. Nanti kalau sudah kita bisa mulai dari sisi PHP-nya atau dari sisi aplikasi nantinya. Jadi yang pertama kita buat ini. Yang pertama itu sambungannya. Jadi cara kita menghubungkan dari PHP kode ini ke basis datanya gitu. Jadi ini udah ada di localhost, root tanpa sandi. Kalau kalian pakai bawaan, nanti kalau sudah diganti pastikan ganti, jangan lupa. Terus nama basis datanya tadi berita ya, ini berita. Ya ini terus kita pakai ini ya, di pertemuan sebelumnya insya Allah juga sudah dijelaskan. Kita sambungkan. Nanti kalau misalnya gagal, ya berarti nanti tidak bisa disambung. Terus die ini maksudnya seperti exit ya. Jadi script PHP-nya berhenti. Jadi nanti yang tampil di layar juga hanya ini, teks ini saja. Jadi kalau sudah tersambung nanti kita pilih basis datanya gitu. Oh, basis datanya yang ini. Nah, jadi sambungan ini nanti bakal dipakai dalam banyak ya. Hampir malah semua mungkin ya. Soalnya kan nanti semuanya menggunakan basis data. Gitu. Jadi mungkin kalau kalian lihat di beberapa tutorial nanti ada yang disebut CRUD ya. Create, terus lupa Oke, create sama ada update sama delete ya. Oh, create, read, tadi update sama delete, maaf. Aduh. Jadi buat, kemudian baca, kemudian perbarui sama hapus. Nanti urutannya kurang lebih seperti itu cara kita membuatnya. Oke, kemudian ini saya tambahkan ini, jadi pelokalannya saya atur jadi bahasa Indonesia dan Indonesia. Kemudian untuk zona waktunya saya atur jadi WIB gitu. Ini nanti untuk penyajian beritanya lah. Ya, jadi untuk sambungan nanti bakal dimasukkan dipanggil atau disematkan dalam script lainnya. Kemudian yang pertama kita buat untuk membuat beritanya. Jadi ada formulirnya gitu. Jadi yang pertama mungkin fokus di sininya dulu kali ya. Jadi ini HTML biasa yang nantinya
ada navigasinya. Jadi ini untuk halaman depan, daftar berita sama buat berita barunya. Kemudian buat berita baru ini pakai formulir ya, seperti pertemuan dulu-dulu itu. Jadi ini pakai label dan input. Jadi nanti ada judul berita, baris berita, isi berita, pengirim, kategori. Gitu. Nah, terus kalau kalian perhatikan tadi kan di berita itu kan ada tanggal sama ID. Nah, itu kok enggak ada ya, karena tanggal ini nanti di sini. Ya, jadi setelah masuk itu nanti kita periksa dulu apakah semua formulir atau semua isiannya sudah diisi, kan semuanya wajib ya. Nah, kalau sudah nanti kita ini kita pakai prepare ya. Jadi ada pernyataannya itu dipersiapkan dulu gitu. Jadi bikinnya statement pernyataan gitu. Jadi ini pernyataannya, kemudian tanda tanya ini disambungkan dengan variabel gitu. Nah, kalau kalian mungkin lihat di beberapa tutorial lain ya, itu ada yang pakai strip text atau di HTML encode gitu ya. Nah, itu mungkin ini pendapat saya pribadi dan sama saya juga membaca beberapa referensi ya. Itu lebih baik apa adanya yang dimasukin itu disimpan gitu, utuh gitu. Nah, cara membuatnya utuh itu dengan menggunakan ini bind param. Jadi parameter yang tanda tanya ini langsung dimasukkan. Jadi kayak memberitahu MySQL-nya ini perintah saya, habis itu ini nanti tanda tanya yang pertama itu maksudnya ini, tanda tanya yang kedua itu ini gitu. Jadi tidak mengubah perintah yang dimasukkan gitu. Jadi tidak ada ceritanya terus ini tiba-tiba tanda tanyanya itu dikasih kurung tutup titik koma gitu, itu perintah lainnya gitu, tidak bisa. Jadi ini sudah masuk nilainya gitu. Nanti kalau sudah kita jalankan gitu. Ini udah jalanin gitu, udah dikirim semua isiannya, terus kita jalankan. Nanti hasilnya ya kalau berhasil sama gagal itu nanti bakal muncul di sini. Kalau misalnya belum ada pemberitahuan, ini kosong ya, nanti ini juga tidak ditampilkan. Ya, jadi di sini ya ini sudah ada file lainnya ya. Jadi pertama kita buat berita baru dulu nih. Ini sudah ada beberapa pilihannya. Jadi kategorinya juga sudah ada ya. Jadi untuk berita ini saya ngambil dari internet ya. Duh, lupa tadi sumbernya. Ya, ini judul beritanya, baris berita, headline. Jadi nanti yang bakal muncul ketika daftar berita gitu atau halaman awal itu kan tidak langsung semuanya tuh. Nah, nanti yang tampil apa saja gitu. Ini misalnya kalimat ya 1 atau 2 kalimat pertama gitu. Dan kemudian ini isiannya. Terus ini pengirim atau penulis beritanya. Di sini temanya jadi ruang angkasa ya. Nah, nanti kalau sudah nanti kita cukup klik buat itu nanti bakal ada ini berita telah bersampaikan. Ini pemberitahuan yang tadi kita program pada awal. Jadi setelah navigasi kemudian ini pemberitahuannya. Nah, ini kalau sudah berarti kita ini dong buat indeks atau berita awal. Jadi ketika orang membuka web kita gitu berita ini, itu nanti bakal muncul 5 berita terbaru misalkan. Ini yang pertama seperti sebelumnya ya, ada require. Tadi di sini juga ada ya. Jadi kan seperti yang tadi saya jelaskan bakal dipanggil di dalam semua script lah gitu. Nah, ini sambungannya, jadi nanti bakal melakukan ini semua. Nah, habis itu kita pilih ya kolomnya enggak semua ya, yang pilih yang butuh aja. Jadi ada ID berita, judul, baris kepala, tadi headline, kemudian ada pengirim, tanggal sama nama kategori. Kemudian ini tuh sudah pakai left join ya. Terus urutan berdasarkan tanggal kita ambil 5 berita. Jadi baru 1, jadi tidak terlalu kelihatan bedanya. Nah, habis itu kalau misalnya tadi ini ya
No, kalau tadi belum ada kan tulisannya tadi belum ada berita gitu ya. Jadi itu pertama kita bikin ini variabel jumlah yang kemudian nanti bakal ditambahkan tiap kali kita mencetak atau menampilkan beritanya. Nah kalau misalnya belum ada berita ya ini nanti dicetak gitu. Jadi karena berarti kan otomatis sebelumnya ini itu kan tidak ada yang muncul nih. Nah itu jadi ya berarti memang belum ada gitu. Jadi daripada kosongan gitu maksudnya bisa dikasih itu. Ya, oke. Jadi untuk ini seperti biasa ya. Jadi kita sudah minta query, nyusun query-nya, habis itu dilakukan atau dimintakan gitu. Terus disimpan dalam daftar berita. Nah, terus untuk mengambilnya kita kan pakai fetch array ya. Terus pakai perulangan while. Jadi untuk tiap beritanya itu nanti bakal kita ambil judul, baris kepala, pengirim, tanggal, kategori. Dengan catatan untuk judul, baris kepala, pengirim, dan kategori atau nama kategorinya itu kita pakai ini HTML special charge. Sebenarnya ada HTML encode tapi bukan ya. Nanti kalau kalian coba periksa di bagian fungsi string ya, pertemuan video ke-9 kalau tidak salah, itu bahas fungsi-fungsinya. Jadi ini maksudnya untuk mengubah yang tadinya karakter-karakter spesial gitu jadi ke karakter HTML gitu. Jadi bener biar nanti yang muncul itu ya sesuai apa adanya yang tadi disimpan gitu. Nah, untuk tanggal ini karena tadi kan di bagian sini sudah diatur untuk pelokalannya, untuk zona waktunya gitu. Jadi nanti ketika di sini kita pakai strf time ini nanti sudah sesuai sama pelokalannya. Bahasa Indonesia, negara Indonesia gitu. Jadi nanti di sini tanggalnya 1 Juni ya. 1 Juni. Gitu. Nah, habis itu oh iya. Pakai ini ya. Maksudnya daripada harus seperti ini kan waduh panjang jadi lebih mudah kalau seperti ini gitu. Yaitu untuk 5 berita terbaru ya. Nah, habis itu kan kalau kita baca ini kan hanya cuplikan ya, cuplikan awal gitu. Nah, jadi kita butuh juga untuk membaca berita yang lengkap gitu. Jadi ini baca berita. Kalau kalian lihat sini kan alamatnya baca berita.php ID 1 gitu. Nah, untuk baca berita ini perintah query-nya itu mirip dengan ini ya. Bedanya adalah tadinya baris kepala jadi isi. Kemudian ada ini ID beritanya yang dimintakan. Bukan, tadi kan sebelumnya kan ID beritanya yang diminta. Terus ini ID berita yang ditanyakan. Jadi beda. Mirip yang dengan buat berita tadi ya. Jadi ini ada query-nya yang sudah disiapkan jadi pernyataan ya. Kemudian disambungkan tanda ini dikaitkan dengan ID-nya gitu. Jadi biar tidak ada yang misalnya terus ini kan ID 1 nanti ID-nya misalnya drop table itu kan wah masalah itu. Nah, nanti kita ambil yang pertama saja. Jadi fetch array kalau kita panggil sekali itu berarti nanti bakal mengambil nilai yang pertama. Karena ini kan ID ya. Kita meminta query. Jadi kalau misalnya ini belum ada ya diarahkan langsung ke halaman awal gitu aja. Terus untuk ini hampir sama dengan yang ketika menampilkan tadi ya. Bedanya yang dicetak adalah isi. Ini. Untuk isi ini pakai replace ya. Jadi yang tadinya baris baru itu diganti ini. Nah, kok cuma penutup terus pembuka gitu kan. Nah, itu soalnya si isi ini itu sudah dalam ini elemen P gitu. Jadi kalau misalnya baris barunya diganti ini kan otomatis yang penutup ini bakal menutup paragraf atau baris sebelumnya. Kemudian ini bakal mulai baru gitu. Jadi kalau kita lihat, nah ini kan nanti yang tadinya kan hanya berupa ini ya.
Ini kan langsung ganti baris gitu kan. Nah, kalau yang ganti baris itu diganti jadi paragraf baru. Jadi kalau kalian lihat itu, nah ini ya kan mulai paragraf baru, habis itu ini ganti baris kan. Nah, ganti barisnya itu diganti sama ini atau disisipi mungkin ya, soalnya kan kayaknya ini soalnya di Windows, jadi Windows itu kan garing R garing N ya, ini saya hanya ganti garing N gitu. Jadi nanti tetap ganti baris. Misalnya seperti ini mungkin ya jadi satu baris. Dan mungkin kalau misalnya mau lebih unik, nah gini itu juga enggak apa-apa. Cuma nanti di sini enggak terlalu terlihat bedanya. Gitu. Tuh, jadi biar lebih cantik lah. Kemudian setelah baca, kita beralih ke daftar berita lengkap gitu. Ini kan hanya 5 ya. Nah, cuman hanya ada satu sih beritanya, jadi tidak terlalu terlihat. Nah, daftar berita ini lebih banyak dan nantinya bakal ada perintah-perintah untuk mengedit atau menghapusnya. Seperti itu. Ini juga sudah ada sih. Jadi mungkin kita lihat ini. Jadi daftar berita sama indeks itu sama, bedanya tidak dibatasi. Ini kan sebenarnya dibatasi 5. Nah, kalau yang daftar berita ini ada pembatasan. Selain itu juga di sini ada baris kepala atau headline-nya, terus ini tidak ada. Sama kecuali ini. Jadi untuk ada edit sama hapus gitu. Ya, nanti otomatis ya kayak edit berita sama hapus berita. Nah, untuk hapus ini pakai JavaScript ya. Jadi kalau misalnya diklik itu nanti bakal tanya dulu nih. Jadi return tanya itu maksudnya apakah on click ini akan diatur sendiri atau dikendalikan sendiri atau nanti diserahkan kepada si peramban webnya atau browsernya gitu. Nah, kalau misalnya diiyakan berarti nanti kita serahkan sama peramban webnya. Kalau false tidak gitu berarti ya udah enggak diteruskan gitu. Jadi kayak dicegah dulu di sini. Perintah confirm itu nanti untuk menampilkan kotak dialog ya. Jadi misal ini bakal muncul seperti ini. Ya kalau oke hapus ya. Ini batal. Nah, untuk itu sisanya sama sih. Dari indeks bedanya itu. Nah, tadi kan hapus, kemudian ada edit nih. Berarti kita buat editnya juga. Nah, untuk editnya ini hampir sama dengan buat berita. Bedanya adalah edit berita itu campuran antara mungkin buat berita sama baca berita ya. Jadi buat berita, ini ada yang untuk menambahkan berita baru ya, pakainya insert. Kemudian baca berita ini juga meminta ID sebagai parameternya. Nah, untuk edit berita, ini juga minta ID sebagai parameternya. Nah, ini sama sih, jadi nanti strukturnya sama, hanya saja di sini nanti bakal minta dulu. Jadi kayak baca berita itu minta dulu semuanya, kemudian nanti bakal ditaruh di sini, di isian-isian ini, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah, nanti bakal masuk ke sini. Jadi bakal memeriksa apakah isian-isiannya sudah terisi semua gitu. Nah, nanti bakal diperbarui ya pakai perintah update, sama seperti buat berita pakai prepare ya. Jadi dijadikan pernyataan dulu, kemudian kita kaitkan parameternya, kemudian jalankan. Oh ya, mungkin jadi catatan kalau misalnya ada salah satu kolom yang kosong atau isian yang ternyata belum terisi, itu yang pertama sudah dicegah sama ini dari peramban webnya ya. Soalnya kan ini ada perintah required di sini. Kecuali ini si pengirim. Nah, kalau di sini dan kalau misalnya ternyata lolos sampai sini, kayak pengirimnya ternyata masih kosong gitu ya, berarti masih jalan. Hanya saja kalau misalnya ini kan masih ada ini ya, yang atribut name-nya itu pengirim itu masih ada. Jadi nanti
kalau kalian lihat yang dikirim sama pelamar webnya itu bakal ada, makanya tetap dikirim tetapi kosong gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada orang lain gitu asal buka edit berita gitu ya susah, bisa. Nah, ini kan nanti sudah ada isinya. Oh, ini mungkin desanya tidak terlalu pas mungkin ya. Ya enggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya ini kosong juga bakal dicegah sama peramah webnya tadi ya. Oke, misalnya ini beri tanda tanya gitu aja. Simpan, ini nanti bakal muncul kalau sudah tersimpan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini juga bakal ada tanda tanyanya. Oke. Ya. Oke. Itu untuk edit berita. Sama ya, jadi kayak digabung antara buat berita sama baca berita. Nah, yang terakhir ini yang lebih atau lumayan sederhana ya, itu untuk hapus. Jadi untuk menghapusnya di sini itu lebih sederhana karena hanya ada satu perintah ya. Jadi hapus dari tabel berita yang ID beritanya itu ya yang diberikan ini. Jadi kalau misalnya tidak ada ya langsung diarahkan ke halaman awal dan indeks. Nah, nanti di sini ya hanya menampilkan pemberitahuan kayak sudah berhasil dihapus atau gagal seperti itu. Jadi misalnya ini dihapus. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, kosong. Nah, terus untuk biar indah ya, maksudnya tergambarkan itu aja. Tampilannya tidak bawaan gitu ya kan, agak susah tuh. Misalnya tampilannya kayak gini gitu kan juga, nah gitu kan. Ya masih nggak beda jauh sih. Jadi secara fungsional memang, nah mungkin ini ya. Soalnya kalau kalian perhatikan tadi kan di bagian sini itu tadi pakainya hanya label sama input yang ada break malah di sini. Gitu. Ya. Nah untuk ini pakai yang ini aja ya, Verdana atau nanti bisa kalian sesuaikan sih. Jadi ini lebih ke gaya web yang gaya-gaya lama gitu kan, modelnya kayak gini maksudnya ukuran fontnya mungkin sekian gitu. Hanya 11 pixel. Kalau kalian ingat ini tugas yang CSS terakhir itu yang studi kasus ya, itu kan juga itu web lama itu. Nah itu model-modelnya kurang lebih seperti itu. Nah untuk yang tadi yang bikin formulir ini itu pakai ini. Jadi yang pertama untuk mempermudah box sizingnya pakai border box gitu. Nah kenapa border box? Karena agar kita tidak perlu memikirkan oh misalnya lebarnya 500 tapi pakai bordernya 1 pixel di sekelilingnya, berarti harusnya lebarnya hanya 498 biar nanti totalnya 500 gitu. Nah itu kan ribet ya, jadi lebih nyaman kalau pakai border box seperti ini gitu. Daripada harus mengurangi berapa pixel gitu kan susah gitu kan, diukur-ukur lagi gitu. Nah jadinya kalau pakai border box lebarnya yang label 96 ini cukup kurangi 96, nggak harus kurangi berapa ya gitu kan. Belum lagi kalau misalnya ada spasi di tengah, wah itu lebih ribet. Jadi untuk mempermudah, nanti untuk alasan lainnya nanti bakal ada di deskripsi insya Allah. Kemudian pakai float ya, jadi biar ke kiri terus kasih margin gitu aja. Nah untuk yang submit sama riset lebarnya diatur ulang ya, jadi biar enggak lebar-lebar banget gitu. Jadi segini aja. Nah mungkin biar gampang nanti bisa pakai clear post atau gimana gitu ya, tapi nggak usah, nggak apa-apa, masih bisa ya. Misalnya kan lebarnya pas 100% ya, jadi otomatis tergeser ke bawah gitu. Ya itu tadi CSS sedikit.
dikit aja tapi tampilannya udah lumayan kan. Oke, untuk menutup mungkin oke, mungkin sebagai penutup ini ya, coba isi lagi deh biar ada beritanya untuk mengakhir kali ini. Yaitu mungkin sebagai apa ya? Ya karena ini video terakhir ya. Soalnya udah habis materinya sebenarnya. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya kalau misalnya ada ya, kalau ndak ulangan ya atau ujian ya mungkin tanya jawab atau gimana. Jadi ini mungkin sebagai karena video terakhir ya penutup. Ya ini materinya udah habis. Mungkin saya mewakili ini ya, rekan-rekan sesama pembuat video. Ada 7 orang. Itu mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di video atau mungkin penyampaiannya kurang enak atau terlalu panjang misalnya. Kemudian terima kasih sudah menonton gitu. Tetap semangat karena ini hanya secuplik kecil, masih banyak sekali yang bisa kalian pelajari. Web itu selalu berkembang, bahkan ada yang bilang ada web 1, 2, web 3 gitu, web versi 3.0 kayak revolusi industri 4.0 gitu kali ya. Web itu selalu berkembang, selalu ada teknologi-teknologi baru. Mungkin yang kami ajarkan pada seri ini bukan yang terbaru, mungkin ada beberapa yang masih pakai teknik lama. Mungkin beberapa dari kami juga sudah memberikan alternatif yang baru gitu. Hanya saja beberapanya masih belum. Itu baiklah kalau gitu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap belajar dan berdoa. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.